hadir di tengah-tengah kami. Amin, amin, amin. Kami sungguh bersyukur hari ini GB Haifa berulang tahun yang kedua. Kami sungguh bersyukur. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau teramat baik dalam kehidupan kami, kehidupan gereja ini. Pertolongan-Mu sempurna. Amin. 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 Ucapan syukur kepada Tuhan. Mendengar engkau mengucap syukur kepada Dia. Oh Bapa, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih Roh Kudus. Senang kami untuk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi kami semua, karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Selamat duduk. Shalom. Halo. Gak terasa videonya sudah 2 tahun nih. Saya pikir masih setahun. Kalau hari ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara, saya sungguh bersyukur. Memang harusnya kami ada di Kinabalu, tapi waktu Pak Gideon WA saya berdoa dan puji Tuhan hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara. Ya, saya ganti Kinabalu untuk bulan depan. Masuk rapin Tuhan Yesus. Sungguh satu kebaikan Tuhan yang saudara bisa sama-sama merayakan hari ulang tahun yang kedua gereja ini. Ada beberapa memang gereja yang kita buka. Ya, saya bersyukur kalau keliling daerah Karumpe itu dusun, saudaraku, juga jemaatnya bertumbuh. Sekarang saudara 100 lebih. Saya kalau melihat itu saya menangis, saudaraku. Ke Ketapang, untuk kapan yang lalu Pastor Sony di Ketapang Kalbar, dia bertumbuh juga. Saya suka cita. Nabire bertumbuh dengan luar biasa. Singkawang dan sekitarnya kita bersyukur mulai banyak gereja-gereja yang dibuka, hampir 50 saudaraku, dan itu akan terus. Kenapa? Memang kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita tidak stop hanya seperti di sini saja. Saya percaya Pak Gideon pun nanti akan buka-buka gereja, karena banyak hamba Tuhan yang potensi.
ya untuk mereka menjadi gembala-gembala yang akan dipakai luar biasa. Banyak yang kita tidak sangka mereka seperti biasa, tapi waktu mereka mulai dipercayakan untuk pengembangan, mereka begitu cepat bertumbuh dan luar biasa selalu. Bagaimana mereka dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dan seperti hari ini pun saya melihat betapa luar biasanya GB Haifa. Saya tidak terpikir, dan puji Tuhan, Pak Gideon bisa Tuhan pakai, dan juga timnya, Pak Budi, Tuhan pakai terus menjadi alat Tuhan di harapan Indah dan sekitarnya. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan rindu setiap kita bergerak, bukan hanya jadi jemaat pasif, tapi aktif. Saudara punya kesempatan semua untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tergantung hati kita, tergantung kemauan kita, saudara. Saya banyak melihat orang yang tadi katanya tidak potensi di daerah-daerah, waktu kita mulai berdoa dan Tuhan tunjuk dia menjadi hamba Tuhan, saya melihat begitu percepatan terjadi sampai kita mungkin terheran-heran. Nah, saudaraku, sekali lagi selamat ulang tahun GB Haifa, ya, khususnya Pak Gideon dan Bu Meci. Ini luar biasa beliau ini. Potensinya luar biasa, ya. Jadi buat semua setelah selamat ulang tahun yang kedua, saya percaya akan terus berkembang dan bertumbuh, bukan hanya beberapa ibadah akan terus bertambah-tambah, dan jemaat semakin berduyun-duyun datang ke tempat ini. Amin. Nah, setelah itu dikasih Yesus, waktu saya berdoa, Tuhan, apa sih yang harus disampaikan di hari ulang tahun GB Haifa? Saudara, ternyata Tuhan berbicara tentang kesetiaan. Banyak kita sering gak setia kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang-orang artis dan sebagainya, mereka tidak setia dengan Tuhan karena pasangan, katanya karena hidayah. Saya tidak percaya itu semua. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan kita, kita harusnya berjalan dalam kesetiaan. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita semua. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap setia. Karena kita yang tidak setia, dan seringkali kita tidak setia. Oleh sebab itu ada 3 hal yang saya mau sampaikan di tempat ini di hari ulang tahun GB Haifa yang kedua. Berbicara kesetiaan itu berbicara pekerjaan Tuhan. Kita harus setia. Setia. Matius 16 ayat 10, setia dalam perkara kecil. Mungkin kau siapkan, ya sementara dipercaya untuk jadi aset, bersyukur. Jadi kolektor, bersyukur. Tetap setia. Dan saatnya Tuhan akan angkat saudara. Saya ngalami bagaimana tahun 92. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat. Saya setia sampai hari ini saya pendoa syafaat. Tapi dalam perjalanan yang begitu banyak hambatan, banyak alangan, kalau kita tetap setia, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Kalau saudara setia di tempat ini beribadah, setia, jangan gagal sedikit. Ada persoalan, saudara nggak cocok, nggak bisa. Ikut Tuhan itu harus setia. Kalau saudara mengalami satu terobosan, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Karena saya alami bagaimana saya pendoa syafaat dulu suatu. Saya setia cuma doa di belakang mimbar. Tiap saat saya berdoa di Modisa, berdoa. Tugas saya Tuhan percayakan berdoa. Saya gak pikiran yang lain-lain. Dan waktu perjalanan ke siang, Tuhan angkat kita, diberikan satu pekerjaan yang lebih besar. Dan sampai hari ini saya menjadi seorang gembala di kota ini. Bahkan Tuhan angkat lagi menjadi gembala pembina. Ada ratusan orang PDP pendeta yang Tuhan percayakan pada saya pribadi. Kenapa? Karena kesetiaan. Di dalam kita terus mengiring Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, waktu kita melayani Tuhan, setia saja. Nggak usah waktu kita jadi asyik lihat orang enaknya di mimbar. Tunggu waktu Tuhan. Karena setia itu tidak ada batas waktunya. Sampai Tuhan datang. Bahkan sampai kita ajal menjemput, kita tetap setia dalam kita melayani Tuhan. Nanti urusan Tuhan akan mengangkat. Waktu Pak Budi setia tuh,
izinkan dia menjadi seorang pendeta Pratama. Waktu panggil dia setia, Tuhan izinkan menjadi pendeta Madya. Bahkan sebentar menjadi pendeta penuh. Kesetiaan itu sangat penting dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada kata lain lagi. Setia. Saudara menjadi jemaat setia. Jangan gampang baper. Saudara dia peran Tuhan setia. Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan punya pernah ambisi. Saya percaya pun kau setia, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih besar. Yang kedua, bicara kesetiaan itu berbicara tentang mengikut Yesus, mengiring Yesus. Bukankah di dalam Wahyu 2 ayat 10b, orang yang setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Saya suka nangis kalau lihat di TV ada orang Kristen bangga dia pindah dari Yesus. Saya bilang, Tuhan tolong, di mana kesetiaannya mengiring Yesus? Di mana kesetiaannya mengikuti Yesus? Saya berdoa semua kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Karena ada seorang ex-ketua raja, kalau ngomong luar biasa. Yesus bilang apa saudaraku? Sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, saya salut bos. Luar biasa. Tapi sekarang mana? Yesus ditinggalkan. Saya berdoa semua kita, engkau yang punya komitmen Yesus, jangan pernah meninggalkan Yesus apapun yang dibimbing oleh saudara. Karena Tuhan mau sampai ajalmu menjemput atau sampai kau mati, tetap setia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan jauh bersamamu Tuhan, jadikanku perjalananmu untuk kemuliaan-Mu. Saya sudah saksikan bahwa saya itu bukan dulunya bukan orang Kristen, tapi waktu saya ikut Yesus, saya bertuhan, saya mau setia sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, ujian, hambatan, persoalan, kita harus tetap mengiring Yesus. Jangan karena saudaraku masalah begitu besar, udah gak ikut Yesus. Dengan ikut yang sebelah, kerja bisa berkembang, semua berkembang. Hati-hati. Alkitab mengatakan sekalipun engkau punya segala sesuatu di dunia ini, kalau kau kehilangan nyawa, percuma. Saya banyak menyaksikan di YouTube itu, ya orang-orang yang dari seberang itu bertobat. Itu sangat bertobatnya sungguh-sungguh, bukan karena menikah, bukan karena jabatan, bukan karena pekerjaan, tapi dia langsung berjumpa dengan Yesus. Saya salut Pak Junaidi Salat contohnya, sampai dia meninggal dia tetap tidak mau meninggalkan Yesus. Saya sering ngobrol dengan dia waktu beliau masih hidup. Dia benar komitmen sama Yesus. Saya ikut Yesus bukan karena saya diiming-imingi. Saya ikut Yesus bukan karena istri saya Kristen. Saya ikut Yesus bukan ada pengaruh uang, popularitas. Bahkan dia katakan, saya ikut Yesus karena saya mengasihi Yesus.
Dan dia mendorong saya untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Wah, kalau ingat waktu saya semangat banget saudaraku. Ya, bahkan dia bersaksi waktu dia terima Yesus, semua mengacukan dia, semua meninggalkan dia. Sampai satu saat setelah dia nggak punya uang, saya masih ingat kesaksiannya. Dia ngomong, dia butuh 750.000. Wah, yang lain ini udahlah balik lagi. Nanti banyak kerjaan nih, proyek-proyek akan diberikan. Dia bilang, tidak. Tuhan saya, Yesus pasti tolong. Dan apa yang terjadi benar. Malamnya ada orang datang kasih dia bukan 750.000, 10 juta. Dia sungguh dengan Tuhan. Dia mau katakan saya mau mengiring Yesus, mengikut Yesus sampai saya meninggal. Dan puji Tuhan, waktu COVID itu dia meninggal tetap di dalam Yesus. Di banyak orang Kristen yang juga tahu keselamatan itu hanya di dalam Yesus, tapi dia mulai coba-coba meninggalkan Yesus. Hari ini cuma Tuhan yang dikasih Tuhan, kau setia mengiring Yesus. Kau pasti mengalami satu hal. Hambatan itu biasa. Fitnahan itu biasa. Omongan orang itu biasa. Kalau saya masih bisa berdiri di tengah-tengah saudara, ini karena Tuhan. Karena saya pegang teguh Yesus. Kalau dengar fitnahan orang, kalau dengar omongan orang, pasti mundur. Karena memang ya pelayanan seperti itu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Bahkan banyak kali orang memfitnah, tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena tetap saya fokus sama Yesus. Saya nggak mau kehilangan keselamatan karena omongan, karena hal-hal yang lain. Ayo kau teguh dalam Yesus. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kebutuhanmu, jangan pernah Yesus ditukar. Kau tetap pegang Yesus. Dan ada waktunya nanti kau akan melihat Yesus akan memuliakan saudara dan saya. Saya sudah melihat betapa dia sangat dahsyat. Kalau sampai hari ini setelah itu, saya terus berpaut karena saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sampai hari ini saya berjalan terus, ya, mengiring Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
2 tahun ini baru seumur jagung, ya belum lama. Artinya masih banyak proses-proses yang harus dilalui, masih banyak. Tapi Dion tahu kan, saya ini 27 tahun jadi gembala. Itu prosesnya memang luar biasa. Dan waktu kita bertahan, waktu kita sungguh-sungguh dengan Yesus, tetap kita pegang Yesus, kita semakin dipercaya lebih besar lagi. Dan juga buat pelayan Tuhan, pesan saya juga tetap support bagi dia. Saya lagi jangan baperan. Semua orang pasti punya kelemahan, tapi jangan lupa punya kelebihan juga. Jangan pernah lihat kelemahan, lihat kelebihannya, agar semua apa yang Tuhan rindukan menyelesaikan amanat agung itu terlaksana. Emang hambatan pasti ada. Gak gampang loh 27 tahun jadi gembala itu. Wah, suaraku banyak menguras air mata, banyak menguras hati kita supaya tetap jangan sakit hati, tapi tetap terus kita fokus sama Tuhan Yesus. Kalau itu kita lakukan, saya percaya Tuhan akan angkat terus. Jadi kepala bukan ekor, akan naik terus dan tidak akan turun. Itu yang kedua. Jadi kita kesetiaan ini kita perlu selalu dipraktekkan, jangan cuma hanya omongan. Apapun hambatannya, apapun masalahnya, apapun disorot persoalannya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang pernah agak menyimpang sedikit, ya, itu setia sebagai suami istri. Kenapa banyak saya melihat dalam konseling, di dalam mengembalakan itu banyak sekali terjadi konflik-konflik, ya, yang akhirnya membuat mereka ada yang cerai, ada yang memang tetap bertahan, lupakan janji Tuhan yang setia. Saya suka tuh dalam janji nikah yang sebelumnya itu hanya maut yang memisahkan, tapi hari-hari itu gak ada, ya, hanya maut yang memisahkan. Ya, suami istri ingat setia dengan istri masa muda, bukan istri muda, saudara. Kalau saudara baca, ya, baca di Maliaki 3:15 tadi baca, itu Tuhan minta setia dengan istri masa muda, bukan istri muda sekali lagi, ya. Seringkali diplesetkan itu, ini kan istri muda, Pak. Masa muda waktu setelah menikah pertama kali itu istri masa muda, dan harus komitmen setia. Saya belum lama dengan istri saya menikah 32 tahun, saudaraku. Itu komitmen terus kita pegang, setia pada istri muda. Memang bedanya 5 tahun. Seringkali dipikir ini istri muda saya, saudaraku, karena imut-imut gitu, ya. Tapi sesungguhnya ini istri masa muda. Karena sudah gampang sekali, saudaraku. Gak cocok, cerai. Ada 15 tahun gak cocok, minta cerai. Saya bilang, 15 tahun selama ini ngapain? Bahkan ada setelah 14 tahun punya berumah tangga, dia cerita sama kami, sama 14 tahun saya gak pernah bahagia punya suami dia. Kaget saya. So bisa bayangkan, mikir gak waktu menikah? Ini janji sampai mati, stop. Makanya saya kalau konseling dan pernikahan itu, saya tanya lagi, benar nggak? Ini dari Tuhan, kita berdoa. Kalau nggak benar dari Tuhan, lebih baik sebelum pemberkatan putus aja. Karena sekarang dengan gampangnya, saudaraku, wanita meninggalkan laki-laki, wanita meninggalkan suaminya karena ada yang lebih, ya, motivasinya saya nggak tahu. Ada juga yang pria meninggalkan istri, alasannya sepele. Tuhan minta kita setia dengan Tuhan Yesus, maka kita juga setia dengan pasangan kita. Jangan sudah 20 tahun menikah, ya dulunya, saudaraku, ya bodinya bagus, kalau nggak bagus langsung cerai. Saudaraku, hati-hati, banyak begitu juga. Di mana kesetiaannya? Saya berdoa, berharap di tempat ini jangan seperti itu. Kalau memang saudara belum bahagia,
ikut couple pasangan, ada kok seminar-seminar itu, atau konseling dan pendeta yang bisa dipercaya, saudaraku, itu akan menghasilkan suatu hasil yang luar biasa kesetiaan. Satu kali saya sering saksikan ada seorang istri, ini jelas-jelas berselingkuh, ketangkep basah dengan suami. Suaminya minta cerai, saudara. Ini bikin pusing pendeta, saudara. Minta cerai, rapat dengan keluarganya, hari cerai. Dan dia telepon saya lagi, Pak Yo, saya udah nggak mau lagi dengan istri saya, jijik ya. Bagaimana caranya bercerai? Kaget saya. Masa pendeta sudah menceraikan yang sudah dipersatukan dengan Allah? Saya bilang, Bapak salah orang. Bapak nggak boleh bercerai. Tapi kan Pak begini. Oke, kita datang ke rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, suaminya tetap ngotot mau cerai dengan, karena dia lihat selingkuh depan mata dia, ketangkep basah. Secara logika memang itu wajar diceraikan. Tapi secara roh, secara spirit, saya cuma bisa datang ke sana, cuma saya ngomong, tiba-tiba Tuhan kasih saya satu ayat tentang perempuan berzina. Lalu saya sampaikan, perempuan ini berzina loh. Tapi Tuhan sendiri gak menghukum. Bangsa apa orang Farisi menghukum dia. Karena pada saat itu, setelahku, jelas hukum Taurat mengatakan apabila ada orang kedapatan berzina, maka dia harus dihukum mati dengan cara dilempari batu. Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus nggak panik. Dan tiba-tiba Tuhan, kalau ada di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa, dia dulu lempari dengan batu. Satu-satu mundur. Kita berpikir kan Yesus akan menghukum wanita ini. Tapi Tuhan bilang, aku tidak menghukum kamu, tetapi jangan berbuat lagi. Saudara, waktu saya sampaikan itu, tiba-tiba suaminya itu nangis. Ada istrinya bersama istri saya seperti itu. Dia nangis terus istrinya. Dia tiba-tiba histeris. Dan setelah itu, selama 10 menit dia nangis, histeris dan selesai. Saya tanya, gimana Pak? Saya lega, Pak Yom, saya lega. Tapi keputusannya belum ada. Dan besok pagi istrinya telepon istri saya, makasih Bu, ternyata suami saya nggak jadi ceraikan saya. Dan sekarang hidupnya bahagia. Kadang-kadang kita tuh pakai logika kita, padahal Tuhan jelas kesetiaan itu sangat penting. Suami istri, ayo. Tapi dengan kesaksian ini dan coba-coba istri berzina ya, nanti diampun sama suaminya. Saudaraku, ayo. Kesetiaan yang Tuhan ingatkan yang pertama, di ulang tahun dia BHIP yang kedua, melayani Tuhan setia, pekerjaan Tuhan setia, perkara kecil kau akan diberikan perkara yang besar. Yang kedua, kesetiaannya apa saudaraku? Mengiringi Yesus sampai ajal menjemput, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kami, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Yang ketiga, bicara kesetiaan pasangan suami istri, engkau harus komitmen apa yang kau pernah katakan. Dan kau berjanji harus lakukan apapun keadaan, situasi, kondisi yang terjadi di lapangan. Tetap aku setia. Aku setia. Amin. Yuk bangkit berdiri.